Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nuraida dari Prodi Perbankan Syariah, kelas B semester 5. Di sini di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis big data menggunakan aplikasi R. Langkah yang pertama, kita perlu membentuk regresi linear berganda dulu. Di sini saya sudah membuat sintak-sintak pada buku, yaitu dengan menggunakan dataset R stats x77 untuk membentuk model regresi linear berganda. Di sini sintaknya saya sudah membuat terlebih dahulu dari halaman 149 sampai 159. Langsung saja. Yang pertama, perlu kita klik columns stats titik x77. Kita klik langsung, Ctrl dan Enter. Nah, di sini sudah ada. Selanjutnya yaitu di sini sudah ada sintak yang sudah tertulis, diklik lagi, Ctrl dan Enter. Di sebelah kanan atas ada tulisan data. Data ini hanya membentuk data dalam bentuk regresi linear berganda. Lalu kita klik di model regression 1. Kita klik Ctrl Enter. Nah, lalu kita masukkan, di sini sudah tertulis sintaknya summary model regression 1. Ctrl Enter. Nah, kita lihat di bagian bawah ini dari variabel yang digunakan dalam latihan ini, yaitu express murder dan population. Latihan ini ingin melihat apakah life X dipengaruhi oleh murder dan population dengan sintak program seperti yang di atas. Nah, dari hasil output di bagian sini kita dapat mengetahui uji bahwa berdasarkan murdernya dengan uji coba kecocokan. Nah, di sini bisa dilihat dengan nilai V statistik 44.66 dan nilai dari multiply residue rate nilainya adalah 47 p-value 1.357 11. Dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa model regression linear berganda di mana nilai value ini dibandingkan dengan signifikan sehingga dapat diartikan melalui regression sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke
akan mencari tahu uji asumsi pada non-linearitas. Uji asumsi linearitas harus terpenuhi karena bertujuan untuk mendapatkan regresi linear. Tetapi jika pola data yang ada menunjukkan pola linear, maka bisa dilanjutkan dengan memodelkan dengan model regresi linear. Untuk melihat bagaimana pola apakah linear atau tidak, kita hanya menggunakan plot dari sebaran data. Berikut ini sudah saya tulis sintaknya. Langsung saja kita klik Ctrl dan Enter. Nah, di sini error. Kenapa bisa error? Karena belum menginstal paket char dan install paket imstate. Yang pertama kita cari, karena saya sudah menginstal paket char, langsung saja klik centang char, lalu kita cari yang imtest imtestnya. Nah, langsung saja kita klik lagi Ctrl dan Enter. Nah, maka akan bisa muncul komponen plus residual plot. Setelah itu selanjutnya ke keras plot model regression 1. Kita klik Ctrl Enter. Maka akan muncul itu bagian border dan populationnya. Ya, kita akan melakukan uji homokedastisitas. Nah, uji homokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homokedastisitas. Lalu di sini kita klik NCP, klik Ctrl Enter. Nah, di sini akan muncul hasil outputnya. Kita klik lagi dulu Ctrl Enter. Lalu kita klik lagi yang BP test, Ctrl Enter, BP test. Kenapa di sini bisa error? Karena kita disuruh menginstal imtest lagi. Nah, kita klik install package tanda ketik im test. Ctrl Enter. Kita pindah ke package, kita cari imtextnya. Nah, kita klik Ctrl Enter lagi. Nah, berdasarkan outputnya, maka nilai uji nap test dan uji repress nya di bagian bawah sini.
Adapun output yang dihasilkan berdasarkan output di atas bahwa nilai uji NCP test dan uji Bredkos-Pagan menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu gagal tolak H0, bahwa model regresi yang dibentuk bebas dari asumsi heterokedastisitas, atau bisa dikatakan bahwa modelnya memiliki varians yang tetap. Berikutnya kita memasuki tentang selanjutnya uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya kolerasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika kolerasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebas, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Langsung saja berikut sintaknya untuk mencari VIP. Klik Ctrl Enter. Masuk uji normalitas atau menghitung differennya. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang distribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Nah, di sini sudah terdapat sintak untuk menghitung different flow dan QQ-plotnya. Yang pertama, requirectnya saya klik Ctrl Enter. Lalu outliner test model regresi 1 kita klik Ctrl lagi. Lalu QQ-plotnya model regresi 1 main QQ-plot dengan QQ-plot kita klik Ctrl Enter. Nah, bisa teman-teman lihat hasil dari output dihasilkan. Ternyata ada outliner yang dapat dari perhitungan Beveron. Di sini kita lihat Beveroninya 0.03132, dan untuk p-plotnya ada 0.000627858. Dari output yang dihasilkan di atas ini, di sini ternyata ada satu outliner yang didapat dari penghitungan Beveron, yaitu kota Hawaii dengan nilai Beveron 0,030392. Nilai dari plot people 0,0062785, dan dari QQ-plot yang dihasilkan memang ada satu titik di bagian sisi kanan atas yang berada di luar selain interval untuk normalitasnya di sini, sehingga bisa disimpulkan bahwa data tersebut dikatakan cenderung normal karena selain data untuk Hawaii semuanya berada di daerah interval kurva normal. Selanjutnya uji autokolerasi dengan teori Darwin-Watson. Saya jelaskan terlebih dahulu. Uji autokolerasi adalah untuk melihat apakah terjadi kolerasi antara satu periode T dengan periode sebelumnya, T1, sehingga uji autokolerasi ini cocok digunakan untuk data series untuk tim series. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, tidak boleh ada kolerasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Langsung saja Darwin-Watson test model regresi 1, kita klik Ctrl Enter. Nah, berdasarkan output di atas, maka kesimpulannya gagal tolak
H0 berarti tidak ada kolerasi positif maupun negatif antara variabel, atau tidak ada efek autokolerasi di antara variabelnya. Berdasarkan hasil uji tersebut bisa dikatakan bahwa model yang terbentuk bebas dari asumsi autokolerasi atau tidak ada pelanggaran asumsi autokolerasi. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf karena masih terdapat banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.